Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan kembali. Tetapi kita berharap mudah-mudahan Allah akan memberikan kita umur barakah, umur panjang, sehingga kita berjumpa dengan Ramadan pada Ramadan akan datang. Hadirin saudaraku seiman seagama, apa reaksi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain? Ada dari sahabat Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika akhir Ramadan, maka bakatis samawati wal ardh wal malaikah, langit, bumi dan malaikat menangis. Kenapa menangis? Karena dhihabu Ramadan, akan tinggalkan bulan suci Ramadan. Jadi mereka menangis, bumi, langit dan juga para malaikat. Musibah li ummati Muhammadin, musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa musibah ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dhihabu Ramadan, karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Kenapa ditinggalkan Ramadan? Mereka menangis karena di dalam bulan suci Ramadan adalah bulan di mana doa-doa diistijabah oleh Allah. Amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan permohonan dilipat gandakan, dikabulkan oleh Allah di bulan-bulan suci Ramadan. Maka dikatakan musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah akhir Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jangan pernah main-main dengan zakat fitrah walaupun nilainya sedikit. Tetapi ini merupakan suatu yang paling penting di akhir bulan Ramadan, mana puasa kita belum menghadap kepada Allah. Mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Puasa kita masih terkatung-katung di antara langit dan bumi, hatta tuaddi shadaqatal fitri, sehingga mengeluarkan zakat fitrah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ada sebuah kejadian di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sayyidina Utsman pernah lupa tidak mengeluarkan zakat fitrah. Maka begitu ingat, ia menjual unta yang paling bagus sebagai ganti mengeluarkan zakat fitrah. Akhirnya begitu selesai unta dijual, kemudian disedekahkan sebagai ganti zakat fitrah. Maturlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hamba lupa mengeluarkan zakat fitrah, tetapi hamba telah mengganti dengan menjual unta yang paling bagus, hamba sedekahkan sebagai ganti zakat fitrah. Apa jawaban Rasulullah?
walaupun menjual 100 unta sekalipun yang paling bagus, tetapi zakat fitrah tidak pernah tergantikan. Begitu pentingnya di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini ada waktu. Mulai awal Ramadan ini sudah masuk waktu jawaz, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian pada malam Syawal, malam tanggal 1 Syawal, masuklah waktu sunnah mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian pagi hari sebelum khatib naik mimbar, ini sudah masuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun sedikit, tetapi zakat fitrah merupakan peranan penting di dalam berpuasa Ramadan. Maka setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, maka kita berhak berhari raya. Jadi harus dibedakan antara hari raya dengan Idul Fitri. Siapa saja boleh mereka berhari raya. Tetapi Idul Fitri hanya bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, mereka kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada suci kembali. Jadi Id itu adalah mengembalikan mereka kepada fungsi manusia. Apa fungsi manusia? Hanya mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang tidak berpuasa, tidak beribadah di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak berhak dan tidak menjadi Idul Fitri. Walaupun mereka berhari raya, datang di rantau, berjumpa, bersilaturahim dengan sandak familia handai tolan, tetapi kalau mereka tidak beribadah di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak akan menyandang gelar Idul Fitri, kembali kepada suci, kembali ke fitrah kembali. Boleh mereka memakai baju baru, semua perobatan baru, tetapi kalau mereka taatnya tidak bertambah kepada Allah, maka Ramadan tidak ada artinya bagi mereka. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Jadi Idul Fitri ada kembali ke fitrah, kita kembali. Maka orang-orang yang menyambut di dalam bulan suci Ramadan tidak disambut dengan beribadah, maka apa doa malaikat Jibril ketika Rasulullah khutbah? Ketika Rasulullah khutbah, maka Rasulullah mengatakan amin. Kenapa Rasulullah mengatakan amin? Selesai khutbah ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, amin ta'amin salasan fama hikmatu. Kenapa ya Rasulullah panjenengan amin, ada apa? Rasulullah menjawab, ketika tadi aku naik mimbar, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril mewawarkan berdoa, lalu aku amin. Apa di antara doa malaikat Jibril? Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari surga orang ketika Ramadan datang, tetapi selesai Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena mereka tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ramadan datang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan maghfirah, dilipat gandakan amal, tetapi mereka tidak reaksi dengan beribadah. Maka orang seperti ini didoakan oleh Jibril, mudah-mudahan orang itu dijauhkan dari surga Allah. Rasulullah yang amin. Cukuplah doa itu mengantar diterima oleh Allah, karena yang berdoa malaikat Jibril dan Rasulullah yang amin. Ayyuhal rahimakumullah, ini adalah Idul Fitri. Maka orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza shamu syahra Ramadan wa kharaju la'idihi fa yaqulu Allah ya malaikati. Ketika orang-orang yang berpuasa, orang-orang mukmin beribadah di bulan Ramadan, kemudian berangkat untuk melaksanakan Id, maka ya malaikati, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah.
Tiap-tiap orang yang berbuat pasti mengharapkan pahala. Wa ibadil ladzina shamu syahrahum wa kharaju an aydihim yatluna ujurahum. Mereka hamba-hambaku kata Allah, shamu syahrahum, mereka berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mereka keluar berangkat dari rumah melangkah untuk melaksanakan hari raya. Yatluna ujurahum. Mereka memohon menuntut ujurahum, pahala mereka. Asyhidu, saksikan wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi munadin, kemudian ada panggilan. Ada panggilan, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum. Qad baddaltu sayyi'atikum bil hasanat. Aku telah mengganti sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kalian, bil hasanat, aku ganti dengan beberapa kebaikan. Fa yaqulullah ya ibadi, wahai hambaku, sumtum li waftirtum li faqumu maghfuran lakum. Kalian berpuasa untuk kata Allah, waftirtum li, kamu mukil untukku, maka fakunu maghfuran lakum, kalian telah diampuni dosa-dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau sudah datang hari raya, yaitu salat Id pada hari raya, maka hadis dari Wahab bin Manba' annahu qala sallallahu alaihi wasallam, inna iblis alil la'nah. Ketika hari raya datang, maka iblis yasihu fi kulli yawmin, menjerit iblis dengan sekuat-kuatnya. Fayajtalimu ahlahu, mengumpulkan bangsa-bangsanya. Apa kata iblis? Fayaqul ya sayyidana man awdhabaka inna nukassiruk, wahai tuanku, apa gerangan yang membuat tuan ini marah? Aku hancurkan mereka. Maka kata ratunya iblis, fayaqul la syai', tidak ada apa-apa. Tetapi walakin Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yaum. Tetapi pada hari ini, pada hari Id ini, Allah mengampuni dosa-dosa umat ini. Maka tugas kalian, fa'alaikum an tashum illadzat, maka kalian tugasnya sibukkan mereka di hari raya ini biladzat, dengan kesenangan-kesenangan, wasyahawat, dengan keinginan-keinginan, turuti keinginan mereka, wasyurbil khamri, dan juga minum minuman keras, hatta yuhidumullah, bagaimana caranya Allah benci kepada umat ini. Ini adalah tipu daya iblis untuk menipu, untuk menjerumuskan umat pada hari raya itu. Maka ya ikhwan rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtahidu yaumal fitri, maka bersungguh-sungguhlah kalian yaumal fitri, pada hari fitri, fi sedekah, dengan banyak sedekah, wa amalil khair, dan juga wal birri, dan berbuat baik, minas shalah, salat, wa zakat, dan juga zakat, wa tasbih, wa tahlil, dan juga perbanyak zikir, perbanyak tahlil. Ini anjuran Rasulullah agar kita tidak terjerumus kepada tipu daya iblis. Fa innal yawmal ladzi yaghfirullahu dzunubakum fi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yudhilaikum birahmah. Karena pada hari ini Allah mengampuni dosa-dosa umat itu dan menerima doa mereka, wa yudhilaikum birahmah, dan juga dipandang oleh Allah dengan ainur rahmah, dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimakumullah, ini adalah reaksi Allah kepada orang-orang yang berpuasa, yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam keterangan yang lain, idza kan yaumul fitri, ketika hari-hari fitri, Idul Fitri, Abdullahul malaikah, Allah mengutus malaikat, fayahbituna ila ardi fi kulli balad, tiap-tiap negara, tiap-tiap kampung Allah menurunkan malaikat. Fayaquluna ya umat Muhammadin, apa kata malaikat? Malaikat bereaksi, yaqul ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, akhriju ila rabbin karim, berangkatlah kalian ila rabbin karim, menuju Tuhan
yang maha mulia, maha dermawan. Fa idza gharazu ila musallahu, ketika mereka sudah sampai kepada musallahu, tempat salat Id, fayaqulullah, Allah berfirman kepada malaikat, isyhadu ya malaikati anni qad ja'altuhum ala syamihim ridaya maghfirati, aku telah menjadikan pahala puasa mereka ridaya wa maghfirati, keridhaan dan pengampunan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jadi keridhaan Allah yang kita harapkan dan juga pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Jadi Allah minta penyaksian kepada malaikat bahwa puasa, pahala puasa diganti oleh Allah ridha wa maghfirati, dengan ridha, keridhaan Allah, dan dengan pengampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini yang dikatakan dengan hablum minan nas, hubungan antar hamba dengan Sang Cipta. Maka tinggal satu kewajiban kita, yaitu hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Jadi antar sama kita. Jadi ayo ikhwah, kalau kita memperbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, dimanapun manusia akan menjadi manusia mulia. Tetapi kalau ini tidak bisa mereka pelihara, hubungan Allah tidak baik, hubungan sesama mereka tidak baik, maka mereka tidak akan menjadi orang yang berharga, tidak akan menjadi orang yang mulia. Hubungan dengan Allah di bulan Ramadan sudah Allah berikan semuanya. Jadi Allah mengharapkan orang-orang yang beriman bagaimana mencapai suatu gelar yang bernama tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa, maka janji Allah sudah jelas, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Jadi kalau orang-orang sudah bertakwa, pasti oleh apa diberi tempat yang senang, di tempat keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayo ikhwan rahimakumullah, tinggal satu kewajiban kita, yaitu hablum minan nas, kewajiban kita hablum minan nas. Maka hasil tidaknya kita proses ironi besar selama Ramadan ini nanti bisa dibuktikan setelah bulan Syawal dan seterusnya. Di bulan Syawal yaitu bulan silaturahim, bulan memperbaiki antar sesama kita, saling maaf memaafkan. Apalagi sampai bermusafahah. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum qabla ayatafarraqa. Dua orang Islam berjabat tangan, saling maaf memaafkan, maka sebelum tangannya dilepas, maka dosanya telah diampuni kedua-duanya. Ini hablum minan nas. Sehingga mereka kepingin yang bernama hablum memperbaiki. Mereka datang dari jauh, mereka datang di rantau, mereka kepada saudaranya memohon maaf, saling memaafkan. Itu memperbaiki antar hubungan sesama manusia. Ayo ikhwah rahimakumullah. Jadi Aidil Fitri 1441 Hijriah telah kita hadapi. Jadi kita selalu berharap mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, jadi hamba Allah yang dicintai, disenangi Allah, mendapat ridhonya Allah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam selama bulan suci Ramadan. Sekilas Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Kemudian yang terakhir, tolong dakwah ini biar berjalan dan juga biar tambah semangat, maka tolong dibantu dengan subscribe, kemudian like, kemudian dibantu untuk bagaimana syiar ini bisa berlanjut. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.